Ini ramuan pelunturnya, Non. Awalnya Non minum untuk menghancurkan janinnya. Setelah itu Mbok pijit untuk mengeluarkan janinnya. Silakan minum. Eh, saya mau numpang sholat asar sebentar, boleh, Mbok? Oh, silakan. Yuk ke kamar Mbok. Yuk Mbok antar ke kamar Mbok. Saat ku datang pada dirimu, kau bilang aku tak pernah mau perhatikanmu dan tak pernah tahu akan. Sampah. Apanya yang bagus? Semuanya lagu-lagu cengeng. Sampah semuanya. Tapi, Pak, memang lagu jenis ini yang kita produksi selama ini. Dan masyarakat menyukainya. Mulai saat ini tidak lagi. Kita akan memproduksikan jenis lagu yang berbeda. Kita akan ciptakan tren baru. Kalau begitu, kita harus rapat dulu dengan staf yang lainnya. Karena keputusan ini atas kebijakan Pak Hari waktu itu. Novi. Itu masa lalu. Pak Hari sudah mati. Kamu tahu itu. Sekarang kamu keluar. Dan bilang pada semua staf untuk menghentikan produksi lagu baru. Sampai ada perintah dari saya. Baik. Sekarang semuanya sudah di tangan saya. Halo. Bang. Kemana aja lo? Gue mau minta bantuan lo, Bang. Biasalah proyek kayak dulu. Masih ingat? Ordernya kali ini orang beken. Orang beken, Bang. Udahlah. Pokoknya kita ketemu nanti malam sekitar jam 8. Di tempat biasa. Ya? Oke. Sebentar lagi, kamu hanya tinggal nama, Jody. Ayo kita lakukan, Bu. Apa Non sudah mantap?
Ini, Non. Ini, Non. Lisa, jangan! Apa-apaan sih lo, Han? Lo yang apa-apaan? Tindakan lo itu bener-bener gak bermoral, Riz. Itu dosa besar. Han, ini urusan pribadi gue. Lo jangan ikut campur. Gue tahu itu urusan lo. Cuman sebagai sahabat, gue wajib ngingetin lo kalau lo salah, Riz. Makasih kalau lo mau ngingetin gue. Tapi sekarang gue gak butuh nasihat lo. Bo, bikin ramuannya lagi. Jangan, Bo. Atau nanti Mbok yang saya laporin ke polisi. Udah berapa kali gue bilang ini urusan pribadi gue. Gue gak mau siapapun orang mencampur urusan pribadi gue, termasuk elu. Riz, lu kan tiap hari sholat, bahkan lu ngaji. Kenapa sih sekarang kayaknya lu gak percaya kalau Allah akan ngasih jalan yang terbaik atas masalah yang lu hadepin sekarang? Dan lu harus ingat, Riz, Allah tuh gak mungkin ngasih cobaan yang gak sanggup kita hadepin. Benar, Non. Perbuatan itu perbuatan yang salah. Kandungan dalam perut Non ini tidak ada salahnya, Non. Kalau Non akan menggugurkan, sangat besar dosanya. Gusti Allah tidak akan mengampuni dan mengutuk Non. Gue gak tahu harus gimana lagi. Andai kau mengerti apa yang tersimpan dalam hatiku, betapa dirimu begitu berarti hingga membuatku tak berdaya. Sejak malam itu kau hadirkan lagi cinta di hatiku. Kini hanya dirimu yang pantas tempati ruang terindah dalam hatiku.
Jadi kira-kira begitu, Bang, rencana gue. Dan kalau lu sampai berhasil, lu bakal dapat bagian yang pantas. Jadi tugas gue cuma ngabisin dia. Supaya lu aman untuk menguasai perusahaan bininya. Ya kan? Tepat. Gue nggak mau Jody itu sampai balik lagi. Kalau dia sampai balik, semua rencana gue bakal berantakan. Dari dulu akal licik lu memang cemerlang, Roy. Hidup ini keras, Bang. Kalau kita nggak ngeduluin, kita yang bakal diduluin. Jadi mumpung lagi ada kesempatan, kenapa nggak kita yang ngeduluin? Ya nggak? Lagi pula, gue dendam sekali dengan si Jody. Gara-gara dia, rusak semua rencana gue. Kalau saja dia waktu itu nggak muncul, mungkin Risa sudah jadi bini gue. Dan gue sudah menguasai semua harta kekayaan Pak Hari. Jadi gue nggak mau gagal untuk kedua kalinya. Lu ngerti kan maksud gue kan? Gue mengerti. Tapi lu ingat, kali ini bagian gue harus besar. Beres. Pokoknya lu nggak usah khawatir. Yang penting lu kasih tahu ke gue kalau udah tahu tempat tinggalnya si Jody, ya. Ngomong-ngomong, lu kenal wajahnya si Jody? Siapa sih yang kenal dia? Penyanyi top itu kan? Sebentar lagi dia tinggal nama. Semuanya tinggal tergantung sama lo. Oke? Oke. Demi suksesnya kerja kita. Ya, halo. Oh, kamu, Han. Kenapa? Risa? Hah? Mau gugurin kandungannya? Oh ya? Oke, saya segera ke sana ya. Ya. Bang, kayaknya gue bakal tinggal dulu. Soalnya calon mangsa kita lagi ada masalah. Kesempatan ini bisa gue manfaatin buat memeras dan merekam semua pengakuan dia. Supaya nantinya, waktu gue ngerebut perusahaannya, dia nggak berkutik lagi. Oke? Oke. Saya benar-benar senang sekali malam ini, Jo. Mungkin ini uang halal yang paling banyak yang pernah saya terima. Emang biasanya? Biasanya, ya kamu tahulah. Ternyata ngamen itu asik juga ya. Selain penuh tantangan, juga perlu mental yang kuat. Tapi ngomong-ngomong, ngapain kamu susah-susah kayak gini sih? Kamu kan bisa nawarin diri ke perusahaan rekaman yang lain. Saya yakin kok mereka pasti nerima kamu. Dan uang yang kamu dapetin juga bakalan lebih banyak dari yang sekarang. Saya nggak mau. Kenapa? Nanti istri saya tahu. Itu kan urusannya gampang. Kamu tinggal ceraiin dia, beres. Iya. Tapi saya masih belum mau ketemu dia. Ya udah. Kalau gitu, untuk ngilangin kekesalan kamu sama istri kamu, kita keluar aja yuk. Kemana? Ya cari hiburan daripada di rumah ngingetin kelakuan istri kamu, malah jadi gila. Tapi duit itu kan untuk ganti perhiasan kamu yang hilang diambil sama orang di diskotik. Jo, masalah itu nggak usah kamu pikirin lagi. Lagian waktu itu saya cuma gertak kamu aja kok. Sebenarnya sih uang saya masih banyak. Tanpa kamu ngamen pun saya masih sanggup biayain kamu. Udah, siap-siap. Yuk. Saya males, Vin. Nanti banyak orang yang ngeliat saya. Ya kita nggak pergi ke diskotik. Kita ke bar teman saya aja yuk. Tempatnya nggak gitu rame. Terus privasi kamu juga pasti kejaga. Saya jamin deh nggak ada satu orang pun yang bisa ngusik kamu.
Tes, tes, 1, 2, 1, 2. Ini akan jadi kunci saya merebut perusahaan kamu, Risa. Risa? Risa? Kamu ngapain di situ malam-malam begini, Risa? Riz? Risa? Kenapa sih, Roy? Risa ngapain di situ? Ya Allah, Risa! Riz? Masuk lo, Risa, jangan di situ. Riz? Risa? Risa, udah kita masuk aja deh. Risa? Kamu nggak apa-apa, Riz? Saya dengar kamu mau menggugurkan kandungan kamu. Ada apa sih, Riz? Oh, kamu bisa setega itu? Ngomong dong, Riz. Saya ini kan sahabat kamu. Orang yang juga menyayangi kamu. Mungkin saya bisa membantu kamu meringankan beban yang sedang kamu hadapin. Sehingga kamu nggak perlu menggugurkan anak kamu. Itu kan perbuatan yang keji, Riz. Iya. Saya memang orang keji, Roy. Saya memang kejam. Kamu tahu, saya lah yang telah membunuh Om Sam. Saya seorang pembunuh, Roy. Itu persoalan saya. Karena itu juga saya ingin menggugurkan kandungan saya. Saya tidak mau anak ini lahir. Dia akan malu. Dia akan malu kalau dia tahu ibunya seorang pembunuh. Udahlah, Riz. Kamu kok jadi ngelantur kayak gitu sih? Nanti didengar orang gimana? Biar semua orang tahu kalau saya memang seorang pembunuh. Bisa. Kayak melakukan semua itu kan Elsa, bukan kamu kan? Tidak. Elsa tidak bersalah. Dia hanya korban dari kepengecutan saya. Saya membiarkan dia mengakui semua perbuatan saya. Saya memang kejam. Saya memang kejam. Riz, Elsa. Mendingan kamu istirahat dulu, Riz. Jaga kandungan kamu. Bingung, Roy. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ya. Apa kabar? Kemana aja? Baru kelihatan sih. Ada bisnis di luar kota. Kalau bisnis ajak-ajak dong. Kita juga kan pengen kaya ya, Red. Oh iya, sepertinya saya pernah kenal. Iya dong, Mas. Dia ini kan Joe, penyanyi yang terkenal itu. Oh iya, Iya. Joe, kenalin. Beng. Ini Mas Beng yang biasa jadi bos kita di sini. Itu Retno, teman saya. Halo, Retno. Silakan duduk, silakan.
Kalau begitu, saya pesan minuman khusus ramuan saya untuk merayakan pertemuan saya dengan Jody. Oke? Oke. Sebentar ya. Biasa, minuman yang biasa saya pesan. Spesial. Ternyata hidup ini sangat mudah. Mau berburu, buruannya datang sendiri. Kalau menurut saya, ngapain juga kamu harus menyerahkan diri sama polisi, Riz? Toh mereka juga udah tahu bukan kamu yang melakukan itu. Kasus itu kan sudah ditutup sejak Elsa meninggal. Tapi batin saya terus tersiksa, Roy. Sebelum saya mengakui semua perbuatan saya. Itu kan hanya masalah waktu aja, Riz. Sebentar lagi juga akan hilang dengan sendirinya. Yang penting sekarang kamu harus memperhatikan dalam kesehatan bayi kamu. Kasihan dia kan nggak berdosa, Riz. Lagi pula, apa kamu siap mendekam di penjara selama 10 tahun? 10 tahun? Iya. Dan hakim bisa mengira kamu yang merencanakan semua pembunuhan ini dan sengaja melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Dan penjara itu nggak enak loh, Riz. Makanannya nggak enak, tidurnya ditikar, kamarnya lembab, banyak tikus lagi. Belum lagi gangguan dari tahanan-tahanan yang lain yang rata-rata kejam. Kamu bisa dibunuh sama mereka. Udah deh. Pokoknya mulailah hidup baru, Liz. Lupakan semua masalah demi anak kamu. Tapi Roy, bagaimana dengan Jun? Jun kan sekarang sedang emosi aja. Nanti juga kalau emosinya udah reda, dia akan balik lagi sama kamu. Apalagi kalau dia tahu kamu sedang mengandung anaknya. Pasti dia akan memaafkan kamu. Percaya deh. Riz, sebentar ya. Hani, kamu temenin Risa dulu ya. Saya terima telepon dulu. Halo, Beng. Ada apa? Tanpa diundang, Roy. Ularnya datang sendiri minta dikebuk. Maksud lo? Jody, dia datang ke bar sini. Oh ya? Sama siapa dia datang? Sama Vina. Vina. Itu loh, perempuan panggilan. Sekarang mereka tinggal bersama. Bener-bener pucuk dicinta ulam tiba. Bagaimana? Gua habisin jangan dia malam ini. Oh, jangan. Jangan dulu, Beng. Gua punya rencana yang lebih dahsyat. Maksud lo? Maksud lo gimana sih? Pokoknya lu tenang aja. Nanti bakal rame. Lu tau nggak alamatnya si Vina itu di mana? Pasti. Dulu gue sering nganterin dia kok ke rumah dia. Oke, kalau gitu. Besok lu fax kantor gue alamatnya ya. Oke. Gue tunggu. Yuk. Akan lebih dramatis kalau begini kan? Apa yang dramatis, Roy? Oh, enggak. Tadi saya lagi ngomongin tentang lagu baru yang akan direkam nanti. Emangnya siapa sih yang telepon? Pengarang lagu. Gimana keadaan Risa? Dia bilang mau istirahat. Kasihan dia. Beban yang dipikulnya terlalu berat. Iya. Oh iya, Roy. Papi nanyain kamu. Katanya kapan kamu ke rumah? Astaga, kok saya bisa lupa ya? Gini aja sayang, gimana kalau malam minggu besok? Ya? Terserah kamu deh. Oke. Apa kamu udah siap menjadi istri saya? Hmm? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3
Sama sekalian itu 4 lukisannya itu saya foto. Dan jangan lupa nih bangkunya juga nih. Maaf Pak, ruangannya kok dirubah semua? Saya nggak suka dengan susunannya. Apa Bapak sudah minta izin dengan Bu Risa? Buat apa? Pimpinan sekarang di perusahaan ini adalah saya. Jadi terserah saya mau diapakan ruangannya. Tapi Pak, Kamu kok protes terus? Mau saya pecat? Lebih baik sekarang kamu kumpulkan semua staf dan sampaikan sama mereka, hari ini saya mau rapat. baik Pak. Oh iya Pak, ini ada fax untuk Bapak. Makasih Pak. Dari hasil pantauan saya berkesimpulan bahwa semua produksi kita selama ini kampungan dan terlalu cengeng. Penyanyi kita suaranya pas-pasan dan gak ada yang bagus, sama sekali gak ada yang bagus. Jadi untuk mengantisipasi situasi, saya telah mengambil satu keputusan. Keputusan untuk merombak semuanya. Kita akan rubah aliran musik yang selama ini kita produksi. Hei Ibu, rasanya di sini Anda hanyalah seorang pimpinan sementara. Dan itu juga hanya sampai Bu Risa bisa kembali bekerja. Jadi tugas Anda di sini hanya mengontrol. Ingat, hanya mengontrol. Bukan membuat satu kebijakan, Bu. Itu yang Anda harus pikirkan. Siapa bilang, Bung Rere? Perusahaan ini sekarang milik saya. Atas dasar apa, Bung? Anda nggak perlu tahu. Karena sejak detik ini juga, Anda sudah saya pecat. Silakan pulang. Selamat siang, Bapak Direktur. Ada yang lain? Bagus. Kalau Anda semua masih ingin bekerja di tempat ini, lebih baik turuti semua perintah saya. Dan jangan membantah. Saya rasa itu saja. Rapat sampai di sini. Silakan kembali bekerja dan selamat siang. Udah lah, Riz. Kamu kok jadi ngelantur kayak gitu sih? Nanti didengar orang gimana? Biar semua orang tahu kalau saya memang seorang pembodoh. Bisa. Kayak melakukan semua itu kan Elsa, bukan kamu kan? Tidak. Elsa tidak bersalah. Dia hanya korban dari kepengecutan saya. Saya membiarkan dia mengakui semua perbuatan saya. Ini akan membuat saya menguasai perusahaan ini. Jangan tangkap saya, Pak. Saya tidak salah.
mengadili, menyatakan terdakwa Clarissa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebilah gunting bernoda darah dirampas dan dimusnahkan. Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000. Saya keberatan, Pak Hakim. Saya melakukan itu karena saya terpaksa. Duduk dulu. Tidak, saya melakukan itu karena saya sangat terpaksa, Pak. Dia mau memperkosa saya ingin membela diri. Pak Hakim, ini semua tidak adil. Pak Hakim telah memberikan hak kejahatan saya. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah, Pak. Saya tidak mau dihukum penjara, Pak. Pak Hakim, tolong, Pak.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.